Assalamualaikum sobat. Hari ini saya berada di ruang kerja Pak Alfiandra. Beliau adalah Direktur Operasi PT Translingkar Kita Jaya yang mengelola Tol Cijago, Tol Cinere, Jagorawi. Dalam video kami lalu diinformasikan oleh Pak Alfiandra bahwa pada waktu itu PT TKJ sedang menghadapi tantangan untuk pembebasan dari tanah wakaf Masjid Al-Furqon, dan juga dijelaskan bahwa ini merupakan termasuk lahan yang terakhir yang harus dibebaskan agar seksi 3A, yaitu dari Kukusan sampai ke Krukut ke Antasari, Depok Antasari, dapat segera terwujud. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pada Pak Alfiandra bagaimana perkembangan pembebasan lahan daripada tanah wakaf Masjid Al-Furqon tersebut. Pagi Pak Alfiandra. Pagi Pak Ibnu. Nah ya, saya ingin tanya Pak, bagaimana progres pembebasan lahan daripada Masjid Al-Furqon tersebut? Ya, terima kasih Pak Ibnu. Memang sesuai dengan yang telah kita bicarakan terakhir ya Pak Ibnu, bahwa kami mempunyai target untuk seksi 3A antara Krukut sampai dengan Kukusan itu kita targetkan bisa selesai pekerjaan fisiknya di akhir Oktober bulan depan Pak. Sementara yang 3B antara Krukut sampai dengan Depok sampai dengan Cinere, maaf, itu kita targetkan selesai konstruksi di akhir tahun ini. Nah, untuk yang seksi 3 ini memang satu-satunya lahan yang belum bisa kami masukin untuk bekerja adalah Masjid Al-Furqon yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Pak. Masjid Al-Furqon telah kami lakukan pembayaran melalui skema dana talangan tanah atau DTT itu minggu lalu Pak. Jadi sudah kami lakukan pembayaran sesuai dengan permintaan pembayaran dari PPK Tanah Tol Cijago. Setelah kami lakukan pembayaran, memang apabila ini bukan tanah wakaf atau bukan rumah ibadah, memang ini secara konstruksi kami bisa langsung masuk sesuai dengan diterbitkannya surat pelepasan hak atau SPH dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Namun karena ini adalah statusnya adalah tanah wakaf atau rumah ibadah, maka ada beberapa item nih Pak yang mesti kami laksanakan juga, karena status tanah atau status rumah ibadah adalah di mana masih terdapat kegiatan ibadah Pak. Jadi meskipun kami sudah melakukan pembayaran melalui skema dana talangan tanah, itu kami juga punya kewajiban. Yang pertama adalah menyiapkan fasilitas pengganti sementara Pak. Kemudian yang kedua adalah membangun fasilitas yang permainan Pak. Pengganti ya? Pengganti yang yang permainan. Maksudnya jadi tetap yang masjid dipindah atau dibangunkan dengan masjid gitu ya? Iya betul, dibangunkan masjid untuk yang permanen, minimal sama dengan yang lama Pak. Nah, jadi kewajibannya untuk Al-Furqon ini kami ada dua Pak. Pertama adalah membangunkan tempat ibadah sementara Pak selama proses pembangunan yang kedua ini Pak, yang dibangunnya di mana Pak? Yang permanen. Untuk permanennya ini memang kebetulan ada tanah sesuai dengan permintaan Nazir, ada tanah yang Nazir itu Nazir maksudnya? Oh, Nazir itu orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus Pak. Oh, pengurus masjid. Pengurus masjid, tapi berbeda sama DKM. Kalau DKM kan lebih ke arah ibadah Pak. Kalau Nazir ya? lebih luas lagi Pak, ya, termasuk tukar-menukar seperti ini, kita ini ke Nazir. Ya, jadi yang diberi hak untuk melakukan tukar-menukar tanah ini Pak.
ketika kami sudah melakukan pembayaran minggu lalu, kami juga sekarang ini sedang mempersiapkan bangunan sementara Pak untuk tempat ibadah, karena memang untuk Masjid Al Furqon ini masih ada jemaahnya dan masih ada kegiatan sholat 5 waktu. Dan ini yang sedang kami bangunkan ini Pak, semacam tenda lah yang walaupun tidak terlalu besar, kami harapkan masih cukup untuk menampung jamaah untuk sholat 5 waktu. Dan untuk bangunan permanennya kebetulan juga ini permintaan dari Nazir untuk dibebaskan tanah di sebelahnya. Jadi nanti benar-benar posisinya di luar ROW kita Pak. Di luar tol ya? Di luar tol. Jadi, tapi bangunan permanen itu dalam bentuk fisik ya? Dalam bentuk fisik ya. Bangunan yang bagus lah ya? Dan ya sangat representatif dan mungkin jauh lebih bagus. Lebih bagus dan juga lebih luas Pak dari. Nah, tanah penggantinya itu siapa membayar? Tanah pengganti juga dibayar oleh negara Pak, tapi sementara ini memakai dana dari BUJT dulu. Oh gitu. Ditalangin dulu ya? Ditalangin dulu. Nah nanti setelah kami bayarkan, kemudian kami akan proses pergantiannya ke lembaga manajemen aset negara. Dan sementara ini setelah kami melakukan bayar kemarin, kami sedang melaksanakan pembangunan yang tenda sementara Pak. Nanti begitu tenda sementara jadi, bersamaan juga kami akan membangunkan mulailah pekerjaan konstruksi untuk bangunan pengganti. Kalau tenda tadi untuk sholat sementara ini sudah kami dirikan, maka kami diperbolehkan untuk melakukan pembongkaran. Berarti itu tanah wakaf seperti masjid, mungkin juga gereja yang lainnya, itu berarti istilahnya bukan untuk UGA ya, belum ganti rugi ya? Seperti yang rumah-rumah biasa kalau kita dia dipindah ganti rugi. Betul. Gimana Pak? Ini jauh, kalau rumah ibadah memang kita juga mengikuti undang-undang yang terkait dengan Kementerian Agama, di mana di sana dikatakan minimal sama Pak. Dan biasanya prakteknya untuk pembebasan tanah wakaf ini penggantinya jauh lebih tinggi lah Pak dibandingkan dengan ini. Artinya menguntungkan. Ya memang aturannya seperti itu Pak. Satu sisi kita undang-undang pembebasan tanah, tapi di sisi lain Kementerian Agama juga punya program undang-undang sendiri untuk tanah wakaf. Para Piandra ini kan sudah cukup lama ya pengalaman juga membangun tol-tol yang lain ya. Nah ini mengapa kalau terkait dengan pembebasan lahan untuk tanah wakaf ya, biasanya cukup lama gitu, termasuk yang di Cijago ini kan? Iya betul. Ya, paling lama lah, kayaknya berbelit sepertinya gitu. Kira-kira gimana sebenarnya prosedurnya itu? Memang melibatkan Menteri Agama atau bagaimana? Gitu? Iya. Jadi Mas, seperti saya katakan di awal tadi, ini kita tidak hanya mengacu undang-undang pembebasan tanah untuk kepentingan umum Pak, nomor 2 tahun 2012 dan perubahannya, tapi juga kita mengakomodir peraturan perundang-undangan untuk Kementerian Agama, terutama menyangkut tukar guling tanah wakaf Pak. Jadi memang khusus wakaf ini agak berbeda dengan lahan-lahan yang lain, seperti misalkan tanah yang dalam kondisi sengketa. Karena apa? Karena di tanah wakaf ini kita ada, pertama tadi peraturannya ada cukup banyak, kedua pihak yang dilibatkan juga cukup banyak Pak. Nah kalau tanah wakaf ini kami juga harus berkoordinasi selain dengan Nazir tadi, juga dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini Kementerian Agama Kota Depok, kemudian ada yang namanya BWI atau Badan Wakaf Indonesia Kota Depok, kemudian juga terkait tanah pengganti Pak. Tanah pengganti juga harus tanah pengganti ini juga makan waktu yang cukup lama Pak, karena mungkin kalau nazirnya lebih dari 1 orang Pak, karena ada yang jumlahnya 5 orang, ada 3 orang, itu beda-beda. Nah kalau 3 orang masing-masing pingin tanah penggantinya di tempat-tempat yang berbeda, tentu ini membutuhkan waktu juga Pak, untuk mereka bermusyawarah untuk menyepakati di mana tanah pengganti yang ini, dan itu juga makan waktu cukup lama.
ketika tanah pengganti sudah disepakati pun itu harus ada lagi appraisal Pak, appraisal tanah pengganti. Jadi kalau masalah tanah yang lain cukup satu kali appraisal, ini harus 2 kali Pak. Oh, 2 yang kali. pertama adalah appraisal tanah yang mau kita ambil ini Pak, yang mau Rislah ini di appraisal. Terus yang kedua appraisal untuk tanah penggantinya juga, gitu Pak. Jadi memang secara total nilai tanah pengganti ini tidak boleh melebihi Pak, melebihi dari tanah yang mau kita pakai untuk jalan tol, plus bangunannya, plus tanamannya, nilai totalnya tidak boleh jadi lebih mahal dari tanah pengganti. Itu aturannya ya? Iya betul, aturannya. Ketika itu dipenuhi pun kami harus mempersiapkan tadi, misalkan tanah yang mau kita ambil ini plus bangunannya plus tanamannya ini ternyata nilainya misalkan maksimal sama Pak ya, dengan tanah pengganti, kita juga harus mempersiapkan bangunannya lagi Pak. Dan ini nilainya juga tentu di luar yang appraisal yang pertama tadi Pak, sehingga ini secara total antara nilai tanah pengganti plus bangunannya nanti pasti akan jauh lebih mahal. Dan kalau dari sisi kami ini untuk bangunan pengganti, alhamdulillah sudah ada ketentuan bahwa nilai tanah pengganti nilai bangunan pengganti ini bisa bisa dikompensasi sebagai bagian dari investasi Pak. Investasi. Betul. Jadi kalau ada solusinya lah ya? Ada solusinya Pak. Cuma memang hal ini memakan waktu yang cukup lama Pak. Seperti yang kami katakan tadi, ada banyak pihak yang dilibatkan. Kalau biasanya kan hanya BPN, PPK, dan appraisal aja Pak untuk misalkan satu bidang tanah. Tapi ini ada banyak pihak lagi Pak. Ini yang bikin waktunya juga berbeda Pak. Bahkan dengan tanah yang statusnya sengketa, untuk kami konsinyasikan ini biasanya juga penyelesaian tanah wakaf ini jauh lebih lama lagi Pak. Berdasarkan pengalaman juga ketika penyelesaian seksi 1 dan seksi 2 kemarin. Begitu Pak. Tapi kan tanah wakaf yang sekarang di sesi 3 ini sudah semua sudah lancar? Ya, ada lebih kurang 6 Pak. Ada 6 bidang tanah wakaf. 6 lokasi ya? Ada 6 lokasi. Secara konstruksi ini hanya 2 nih Pak yang belum. Salah satunya Al-Furqon dan satu lagi ada pesantren di Kelurahan Limo. Ini di seksi 3B? Di seksi 3B. Yang 2 inilah yang untuk kami bisa kerja, ini masih belum bisa masuk Pak. Dan yang sisanya sudah bisa kami lakukan konstruksi. Meskipun dari sisi administrasi belum ada yang benar-benar selesai 100% Pak. Begitu. Tapi kan seksi 3 ini yang Masjid Al-Furqon insya Allah belum bisa selesai kan? Ya. Jangan berarti tinggal seksi 3B. 3B tadi, betul. Nah, jadi ya kalau target kita untuk akhir Oktober ini selesai konstruksi kukusan ke Krukut untuk nyambung ke Depok Antasari sudah bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa kita selesaikan. Nah terus ini kembali ke yang tanah wakaf ini, memang kalau tidak salah terakhir ada SK Kementerian Agama ya, harus ada ya? Iya betul. Jadi langkah terakhir adalah harus adanya keluar SK persetujuan Pak, persetujuan tukar menukar tanah wakaf ini. Biasanya yang nanti yang mengeluarkan adalah Kanwil Departemen Agama, dalam hal ini Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Pak. Jadi proses terakhirnya nanti ada di situ. Jadi Al-Furqon sudah diajukan ke? Ya sekarang sedang berproses Pak. Mudah-mudahan lancar lah ya. Ya, terima kasih, amin. Saya rasa kita cukup jelas, karena juga supaya masyarakat lebih paham ya bahwa mengapa pembahasan tol, terutama berkaitan dengan lahan tanah wakaf agak lama penyelesaiannya, karena memang ternyata prosedurnya agak berbeda dengan pembahasan lahan untuk lahan biasa ya di luar tanah wakaf.
Nah, dengan demikian sudah jelas bagi kita bahwa bagi masjid ataupun gereja mereka tetap aman beribadah karena pengelola tol tetap memperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Iya, betul Pak. Saya rasa demikian penjelasan dari Pak. Atau ada lagi tambahan? Terakhir Pak, sebagaimana biasa mohon dukungan Pak untuk Bapak Ibu yang selaku stakeholder dari pembangunan jalan tol ini, kami mohon dukungannya dan bantuannya karena tanpa bantuan dari semua pihak, terutama dari Departemen Agama, kemudian PPK, BPN, dan Nazir, ini nggak Juga mungkin Malam Pers juga ya masuk. kita selesaikan Pak. Oh iya Pak, iya. BPPO, BP, Iya, KPPIP, BPP. kemudian Kemenko Marinvest, Kemenko Polhukam, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, juga tidak lupa terhadap pemerintah Kota Depok Pak, bantuannya. Baik, terima kasih Pak Arfiandra. Demikian harapan Pak Arfiandra pada semua stakeholder dan juga pada masyarakat yang sudah menantikan. Insya Allah pada akhir Oktober ini secara fisik tol Cijago akan bersambung dengan tol Cisari. Kita doakan bersama dan nanti tentunya operasionalnya setelah dinilai kelayakan oleh kementerian terkait. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.